teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Sebagaimana hasil interaksi stimulus dan respon, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan dan tingkah lakunya. Contohnya, ketika guru memberikan situasi permasalahan kepada murid secara tidak langsung, guru telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang disampaikan oleh guru, berarti murid telah merespon stimulus yang diberikan oleh gurunya. Menurut Slavin, teori behavioristik ini memiliki faktor penting yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement, suatu tindakan penguatan dari guru kepada murid secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi tersebut. Negative reinforcement, suatu tindakan pengurangan stimulus yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga materi yang disampaikan akan mudah terlupakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang kekurangan teori behavioristik. Kekurangan teori behavioristik yang pertama ada sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kekurangan yang kedua yaitu tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan apa yang dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kekurangan yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Kekurangan yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan. Prinsip aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Oleh karena itu, teori ini berawal dari adanya percobaan sang tokoh behavioristik terhadap binatang, maka dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Jika yang menjadi titik tekan dalam proses terjadinya belajar pada diri siswa adalah timbulnya hubungan antara stimulus dengan respon, di mana hal ini berkaitan dengan tingkah laku apa yang dilakukan oleh siswa, maka penting kiranya untuk memperhatikan hal-hal lainnya di bawah ini agar guru dapat mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah berhasil dilakukan. Hal yang dimaksud adalah yang pertama, guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, guru juga mengerti tentang jenis respon apa yang akan muncul pada diri siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah respon yang ditunjukkan siswa ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka itu guru harus mampu yang pertama menetapkan bahwa respon itu dapat diamati. Yang kedua, respon yang ditunjukkan oleh siswa dapat pula diukur. Yang ketiga, respon yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas kebermaknaannya. Yang keempat, agar respon itu dapat senantiasa terus terjadi atau setia dalam ingatan siswa ataupun tingkah laku siswa, maka diperlukan sekali adanya semacam hadiah ataupun reward kepada siswa tersebut. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator. Terima kasih. Prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut.
Apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, karena tidak bisa diamati. Adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan negatif dan positif. Kesimpulannya, teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sehingga model yang paling cocok adalah drill dan practice. Contohnya, dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini TK untuk melatih